Allah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta semesta alam, yang perjalanan waktu tanpa kita sadari kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia, bulan haram, yang mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana imam-imam kita selalu mengimamkan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan dan menjauhi segenap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab yang mulia ini, selain memiliki banyak keutamaan, di dalamnya juga terdapat sebuah peristiwa besar, sebuah peristiwa penting yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setiap tahun kita peringati. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan itu tidak lain adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk menunjukkan kekuasaan kami, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari sekian banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang disampaikan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita di pengajian, di tabligh dan sebagainya, maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita coba mentadabburi ayat yang pertama dari surah Al-Isra ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat perjalanan suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak menggunakan kalimat dari Mekah ke Palestina, tetapi Allah menggunakan kalimat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Para ulama mentadabburi, menghayati ayat ini seolah-olah Allah ingin mengirim pesan kepada kita betapa pentingnya peranan masjid di dalam hidup dan kehidupan kita. Selain pentingnya Masjidil Haram di Makkah dan begitu mulianya Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, begitu juga dengan kita, betapa Allah ingin mengingatkan kepada kita pentingnya masjid dalam hidup dan kehidupan umat. Itu makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah sampai di Kuba, yang pertama sekali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masjid, dan masjid itu sekarang bernama dengan Masjid Kuba. Kalau kita berziarah melaksanakan ibadah haji dan umrah selalu dibawa ke masjid ini, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian salat sunat 2 rakaat di masjid ini, maka pahalanya sama dengan 1 kali melaksanakan ibadah umrah.
Selesai dari Masjid Quba, beliau berangkat ke kota Madinah. Dan yang pertama sekali dibangun di kota Madinah bukan rumah, bukan kantor, bukan pasar, tapi yang pertama sekali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, melalui peringatan Isra dan Mi'raj, mari kita ingat kembali dan kita berupaya kembali untuk menjadikan umat ini, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat, menjadikan masjid pusat kebangkitan umat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Masjid Nabawi bukan sekadar untuk melaksanakan salat yang 5 waktu, tetapi berbagai macam kegiatan-kegiatan keumatan beliau lakukan di dalam masjidnya. Dan ini menjadi contoh bagi kita bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat pusat pergerakan dan kebangkitan umat. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, membangun masjid mulia, membangun masjid pahalanya besar. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di dalam sorga. Maka oleh karena itu ikut serta membangun fisik masjid, membelikan semennya, membelikan pasirnya, keramiknya, sajadahnya, AC-nya, dan semuanya, termasuk ikut membangun masjid. Begitu juga dengan membangun kamar mandinya. Ada yang enggan membantu kamar mandi masjid karena dia menganggap bahwa itu bukan dari masjid. Dia mau menyumbang kalau yang dibangun itu adalah dalam masjidnya, tanpa kita sadari bahwa membangun kamar mandi masjid sama hukumnya dengan membangun masjidnya. Karena hukum salat adalah wajib, sedangkan salat tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan taharah, bersuci, yaitu dengan menggunakan air. Maka menyiapkan air untuk orang salat hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan, apa yang menjadi kewajiban, maka jalan untuk mendapatkan kewajiban itu fahuwa wajib, maka itu menjadi kewajiban juga. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, tugas kita terhadap masjid, pertama kita bangun fisik masjid sebaik mungkin, sehingga orang yang beribadah di dalam masjid ibadahnya nyaman, ibadahnya tenang. Karena tidak bisa dipungkiri ketika masjid itu panas, sumuk, sajadahnya bau, kamar mandinya tidak bersih, maka itu menjadi cerminan yang tidak baik bagi umat Islam dan tidak akan membuat orang nyaman untuk ibadah di dalamnya. Setelah kita bangun fisiknya dengan sebaik mungkin dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, yang kedua tugas kita jamaah dirahmati Allah adalah memakmurkannya dengan salat berjamaah. Kita bersyukur jamaah dirahmati Allah, hebat semangat kita membangun fisik masjid. Semoga seperti itu juga semangat kita untuk memakmurkannya. Dan alhamdulillah di masjid kita ini selain salat berjamaahnya ramai, pengajian subuhnya juga ramai, dan itu sudah kita hidupkan dan kita makmurkan. Maka yang perlu adalah menjaga keistiqomahan dan semangat kita untuk salat berjamaah. Salah satu salat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat subuh dan salat isya yang berjamaah. Nabi memberikan semangat kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Siapa yang salat isyanya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Sedangkan siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia melaksanakan salat sepanjang malam. Begitu Nabi SAW memberikan semangat motivasi bagi kita untuk salat subuh dan isya ke masjid. Tapi Nabi juga mengingatkan bahwa salat yang paling berat, inna athqalas salah, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik, kata Nabi, adalah salat subuh dan salat isya. Maka kalau Buya Hamka dalam sebuah pernyataan beliau mengatakan,
Kalau mau melihat orang beriman, mau melihat orang Islam, lihat solat hari raya. Itulah orang Islam. Kalau mau melihat orang beriman, kata Buya Hamka, lihat solat Jumatnya. Itulah orang beriman. Tapi kalau mau melihat orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar iman dan takwa kepada Allah, lihat solat subuhnya. Di mana dia solat subuhnya? Kalau solat subuhnya masih kesiangan, kalau solat subuhnya belum ke masjid, maka mari melalui peringatan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita betapa pentingnya masjid dalam kehidupan ini. Bahkan orang-orang Yahudi Israel ketika menyerang Mesir, mereka mengatakan kami tidak akan pernah takut kepada umat Islam sampai solat subuh mereka sebanyak solat Jumatnya. Bukan hadis Nabi, tapi orang Yahudi yang mengatakan. Orang-orang Yahudi Israel yang mengatakan itu kepada umat Islam. Selama solat subuh kalian belum sebanyak solat Jumat, maka orang-orang kafir tak akan pernah takut kepada kita umat Islam. Artinya, kita tidak usah cerita mau angkat senjata melawan Israel, mau pergi ke Palestina, mau berjuang membela saudara di Palestina dengan jiwa dan raga kita. Tak usah, tinggi kali gaji kita. Mengangkat badan kita dari tempat tidur kita saja subuh kita nggak sanggup, nggak usah cerita mau berangkat ke Palestina membela saudara kita. Membangkitkan badan yang tertidur di subuh hari, panggilan Allah jelas, hayya 'alal falah, ayo dengan kemenangan. Itu pun tak sanggup kita bangkitkan badan kita, nggak usah cerita kebangkitan Islam dengan orang-orang yang sholat subuhnya masih dalam keadaan di rumah atau masih belum ke masjid. Maka oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, satu hari Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada Rasulullah. Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat Nabi yang buta matanya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku tak ke masjid? Rumahku jauh ya Rasul, rumahku jauh. Kalau ke masjid aku payah sekali, nggak ada yang menuntun-nuntunku ke masjid. Bolehkah aku salat di rumah? Nabi mengatakan boleh. Ketika Abdullah bin Umi Maktum ini berbalik, kemudian Nabi kembali mengatakan, wahai Abdullah bin Umi Maktum, hal sami'atan nida, dengarkah engkau panggilan azan? Beliau mengatakan, dengar ya Rasul. Maka kalau begitu berangkat kau ke masjid. Bayangkan jemaah dirahmati Allah, seorang Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta minta dispensasi keringanan kepada Nabi untuk tidak ke masjid. Nabi katakan tetap berangkat ke masjid. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, mari sama-sama kita berupaya yang alhamdulillah selama ini sudah berjamaah di masjid istiqamah. Yang kalau selama ini baru salat maghribnya yang ke masjid, insya Allah semangat kejar salat isya dan salat subuhnya. Yang selama ini belum ke masjid, mari sama-sama ke masjid. Betapa besar pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah ke masjid pahalanya 25 atau 27 kali lipat ketimbang kita salat sendiri di rumah. Maka oleh karena itu salat isya yang begitu penting, kata Nabi SAW, kalaulah kalian mengetahui betapa besarnya pahala salat subuh dan salat isya ke masjid, kata Nabi, kalaulah kalian tahu betapa besarnya pahala salat subuh dan isya ke masjid, la ataihuma walau hatwan, kalian akan datang ke masjid walau harus merangkak. Kalau tahu kalian pahalanya, hebatnya pahalanya itu, kalian akan datang merangkak. Kalau bahasa kita pada hari ini, materialistisnya, kalaulah seandainya siapa yang sholat subuh dikasih 50.000, dikasih 100.000, insya Allah merangkak-rangkak pun dikerjakan orang ke masjid. Kalau ada duitnya limpul atau cepet. Tapi karena tak ada duitnya, cuman pahala, pahalanya kata kawan. Tapi kalau seandainya bisa kita meyakini apa yang kata Nabi, la ataihuma walau hatwan, kalian akan datang ke masjid walaupun harus merangkak. Dan yang perlu kita benahi di masyarakat kita jamaah ini rahmati Allah adalah seringkali kita buat acara kenduri habis maghrib, kita buat acara syukuran makan habis maghrib. Akhirnya ketika azan isya
masjid kosong. Semua jamaah sedang melaksanakan kenduri makan bersama di rumah salah seorang jamaah perwiritan kita. Yang perlu diperbaiki ke depan adalah apakah acaranya dibuat habis Isya? Ada sebagian masyarakat kita begitu di daerah Eksaranda, tidak ada acara habis maghrib, semua acara habis Isya walaupun ada makannya, untuk supaya jamaah bisa tetap sholat Isya ke masjid. Atau kalau di daerah kami buat, kalau daerahnya dekat masjid, walaupun acara habis maghrib makan, tapi jangan dulu dimulai pembacaan kulhu, tetap setelah azan sholat dulu semuanya jamaah ke masjid, selesai sholat kembali ke rumah ahli bait, baru pembacaan suratul Ikhlas. Yang terjadi pada hari ini, masjid azan, 1-2 orang yang sholat ke masjid, yang lainnya baca suratul Ikhlas di rumah ahli bait. Alangkah sayangnya pahala yang besar yang disiapkan Allah untuk sholat Isya ternyata kita tinggalkan. Ada yang beralasan, alah sekali-sekalinya Ustaz, hendaknya sering-sering. Sayang, bukan sekali-sekalinya yang dihitung. Adat kebudayaan kita itu yang kita rubah, bukan tak bisa dirubah. Buktinya di daerah kami bisa, di Eksaranda bisa, kita bisa. Cuman kita yang terkadang tidak mau merubahnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga makmur masjid ini, kita bangun fisiknya, kita makmurkan dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keumatan, sehingga masjid kita benar-benar menjadi masjid yang paripurna, yang benar kita makmurkan dan memakmurkan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.